Penyembahan berhala berarti bukan hanya sekedar menyembah patung berhala, tetapi itu adalah melayani diri sendiri, cinta kepelesiran, memanjakan selera, dan hawa nafsu. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Jumat tanggal 31 Juli, ini merupakan bagian pendalaman dari judul Semua untuk Kemuliaan Allah. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Roma 15 ayat 6. Dengan satu hati dan satu suara, memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Tulisan Ellen G. White disadur dari The Advent Review and Sabbath Herald 18 November 1884 halaman 730. Kisah Para Rasul halaman 266267. Testimonies for the Church jilid 9 halaman 215. Betapa banyak kebaikan yang dapat dilakukan jika kita memanfaatkan dengan benar pergaulan kita satu sama lain. Setiap orang yang telah menerima berkat surgawi berkewajiban untuk menerangi jalan kepada orang lain. Maka semua orang yang benar-benar mengasihi Allah akan berhenti menyembah diri sendiri. Paulus mendorong saudara-saudaranya agar bertanya kepada diri sendiri, apakah pengaruh kata-kata dan perbuatan mereka kepada orang lain di dalamnya tidak terdapat kesalahan yang mungkin seolah-olah menyetujui penyembahan berhala atau melukai hati nurani orang yang mungkin lemah. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amaran Rasul kepada jemaat Korintus harus dipakai setiap saat, khususnya pada zaman kita ini. Penyembahan berhala berarti bukan hanya sekedar menyembah patung berhala, tetapi itu adalah melayani diri sendiri, cinta kepelesiran, memanjakan selera, dan hawa nafsu. Jika kita melihat bahwa dengan melakukan hal-hal tertentu yang adalah hak kita sepenuhnya, namun jadi menghambat kemajuan pekerjaan Allah, maka janganlah melakukan hal-hal itu. Janganlah melakukan apapun yang akan menutup pikiran orang lain terhadap kebenaran. Segala sesuatu mungkin diperbolehkan, tetapi tidak semuanya berguna. Aplikasi hidup dari penuntun guru dan rangkuman Roh Nubuat. Melalui pengorbanan Yesus di salib, kasih dan kemuliaan Allah dinyatakan kepada dunia. Oleh anugerah Tuhan, kita diangkat menjadi anak-anak Allah dan dipanggil untuk semakin menyerupai karakter Kristus. Iman yang sejati bukan hanya percaya kepada Yesus, tetapi juga menghasilkan kasih, ketaatan, kelemah lembutan, serta kehidupan yang memuliakan Tuhan. Roh Kudus bekerja mengubah hati kita, sehingga setiap talenta, perkataan, dan perbuatan menjadi kesaksian tentang kasih karunia-Nya. Firman Tuhan menjadi dasar bagi pertumbuhan rohani dan pembentukan karakter. Dengan mempelajari seluruh Alkitab, terutama kitab Daniel dan Wahyu, kita semakin memahami rencana keselamatan Allah dan memperoleh hikmat untuk menghadapi zaman ini. Teladan Yusuf, Daniel, dan tokoh-tokoh Alkitab lainnya mengajarkan bahwa kesetiaan kepada Tuhan
harus tetap dipertahankan di tengah dunia yang penuh tantangan. Allah memanggil umat-Nya untuk menyembah hanya kepada-Nya, hidup taat kepada firman-Nya, serta menggunakan setiap kemampuan yang dipercayakan Tuhan demi kemuliaan nama-Nya. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.